Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Tristioniksi dengan NIM 8782371148 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan kali ini saya akan membahas peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelum kita masuk inti pembahasan, perlu kita ketahui dulu apa sih filsafat ilmu itu dan apa itu ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah studi tentang hakikat, cara memperoleh dan mengetahui nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan, termasuk teori pembelajaran, pengajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan manusia. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang secara logis, sistematis, dan memiliki dasar yang jelas. Yang pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan karena pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, tetapi memiliki objek kajian, metode pembelajaran, teori, dan tujuan yang jelas. Yang selanjutnya, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan. Keputusan yang ada tidak boleh hanya berdasarkan pendapat pribadi seseorang, tetapi harus berdasarkan data, penelitian, dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan karena pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan. Poin kedua, pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan filsafat ilmu karena melalui pendidikan lahir pemikiran, penelitian, dan inovasi baru. Secara runtut, proses pembelajaran mendorong siswa berpikir kritis dan bertanya. Selanjutnya, dari pertanyaan tersebut muncullah penelitian dan inovasi baru. Yang terakhir, penemuan baru itu kemudian memperkaya perkembangan ilmu dan filsafat ilmu. Artinya, pendidikan dapat menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan sekaligus sarana dalam memperbaiki cara berpikir manusia agar lebih maju dan terbuka. Poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Ada pertanyaan nih, ada anak yang siap menulis, ada yang motorik halusnya belum matang. Tapi di kelas 1, semua siswa dipaksa menulis rapi. Anak yang belum siap dimarahi dan diberi tulisan yang banyak agar dia berani mencoba. Saat kurikulum diwajibkan semua anak belajar menulis di kelas SD. Yuk kita bedah pakai pisau filsafat ilmu. Dalam segi ontologi, apakah semua anak kelas 1 memiliki karakter, hakikat kesiapan yang sama, atau perkembangan itu alamiah berbeda-beda? Kalau dari sisi epistemologi, pengetahuan bahwa menulis itu wajib dilakukan di kelas 1 berasal dari mana? Dari penelitian perkembangan anak atau dari tradisi turun-temurun? Kalau dari sisi aksiologi, nilai apa yang lebih utama? Kerapian atau rasa percaya diri anak? Jika anak trauma karena dipaksa, apakah itu masih disebut pendidikan? Pada poin ketiga, kita akan membacakan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia, kurikulum ini lahir dari pemikiran bahwa setiap siswa memiliki potensi dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, praktik, dan proyek agar siswa aktif berpikir kritis, kreatif, serta mampu menemukan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang dirasakan oleh siswa sendiri. Jadi, kita sudah sampai di tahap kesimpulan. Kesimpulan dari video ini adalah singkatnya, filsafat ilmu dalam pendidikan itu ibarat kompas, supaya proses belajar mengajar tidak asal jalan. Secara harian, ini terlihat saat kita tidak cuma menghafal teori, tapi juga paham apa gunanya materi itu buat hidup kita. Dari sisi ontologi, belajar lewat praktik atau diskusi agar kita paham prosesnya bukan hanya dari sekedar hasilnya. Dari sisi epistemologi, dan tetap memperhatikan etika serta karakter dalam menggunakan ilmu tersebut dari sisi aksiologi. Jadi, pendidikan bukan karena soal kerja nilai, tapi tentang cara kita berpikir kritis dan menggunakan.
Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.